Terima kasih telah mengklik video ini. Di sini kita bisa belajar matematika bersama Putra TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya agar bisa kita saling berbagi video. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada postingan kali ini kita membahas masalah fungsi kuadrat. Nah, yang kita bahas adalah cara menyusun atau menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik-titik pada grafik fungsi atau titik-titik ya pada grafik fungsi. Nah, bagaimana cara menyusunnya atau menentukan fungsi kuadrat? Marilah kita lihat video tutorial berikut ini. Nah, yang pertama cara menentukan fungsi kuadrat. Jika yang diketahui itu adalah sebuah titik potong terhadap sumbu X dan melalui suatu titik di sembarang atau di sebarang ya. Nah, jika diketahui grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong di sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka fungsinya adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, X dikurang X2. Nah, kita menentukan nilai A-nya dulu ya. Nah, biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang memotong di sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Nah, serta melalui titik 0,6 titik yang memotong di sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama kita lihat X1 sama dengan min 2, kita misal X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 3. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan kita Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, X dikurang X2. Kita masukkan titik-titiknya, Y sama dengan A dalam kurung X dikurang min 2 dalam kurung X dikurang 3. Min ketemu min plus ya. Nah, sekarang kita menentukan nilai A-nya dulu. Cara menentukan nilai A-nya gimana? Yaitu dengan memasukkan titik yang dilalui yaitu 0,6. Kita ganti X dan Y dengan titik 0,6 ya. Sehingga 6 sama dengan A dalam kurung 0 ditambah 2, 0 dikurang 3. 0 ditambah 2, 2, 0 dikurang 3, min 3. Sehingga 6 sama dengan A dalam kurung 2 dikali min 3. Sehingga nilainya sama dengan min 6A. Sehingga A sama dengan min 1. Sehingga A-nya sama dengan min 1. Kita ganti nilai A dengan min 1. Maka fungsinya sama dengan fx min 1 dalam kurung X ditambah 2, X min 3. Kita kalikan dulu, fx sama dengan min 1. X dikali X, X kuadrat, tambah X dikali min 3, min 3X, tambah 2 dikali X, plus 2X, tambah 2 dikali min 3, min 6 ya, min 6. Sehingga fungsi kita kalikan min 1-nya ke dalam min 1 dalam kurung X kuadrat dikurang X dikurang 6. Maka setelah kita kalikan fungsi nilai A min 1, maka fx sama dengan min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Nah, ini jadinya grafik fungsi kita atau fungsi kuadrat kita min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Nah, inilah jika diketahui sebarang titik memotong di sumbu X min 2,0, 3,0 dan melalui titik 0,6. Sehingga fungsi kita Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1, X dikurang X2. Nah, cara yang kedua, menyusun grafik fungsi kuadrat, menyusun fungsi kuadrat jika yang diketahui titik puncak. Kita anggap XP, YP, dan melalui sebuah titik di sembarang. Sehingga fungsi kuadrat kita sama dengan fx dalam kurung X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Nah, kita juga mencari nilai A-nya ya. Fx sama dengan dalam kurung X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Ini cara menentukannya. Nah, contoh soal, kita lihat contoh soalnya.
tentukan fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini. Nah, tentukan grafiknya 2 sama 2 merupakan titik puncak dan melalui titik sembarang yaitu 0,6 ya. 0,6. Sehingga dari gambar kita melihat bahwasanya titik puncaknya adalah 2,2 dan melalui titik di 0,6. Titik yang dilaluinya adalah 0,6. Titik puncaknya 2,2. Sehingga kita mendapatkan fx sama dengan fx-nya sama dengan A dalam kurung X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Maka fx sama dengan A dalam kurung X dikurang 2 dikuadratkan ditambah 2. Nah, kita menentukan nilai A-nya dulu ya. Kita ganti Y dan X dengan titik yang dilalui yaitu 0,6. Karena melalui titik 0,6 sehingga 0 sama dengan A dalam kurung 0 dikali 2 dikuadratkan ditambah 2. A 0 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 2. Nah, sekarang min 2 dikuadratkan 4A ditambah A ya. 4A ditambah 2. Sehingga 4A sama dengan 4. Maka A nilainya sama dengan 1 ya. 4A sama dengan 4, maka A nilainya sama dengan 1. Nah, setelah mendapatkan A-nya, kita masukkan ke grafik fungsinya atau fungsinya. Fx sama dengan, jadi rumus fungsi kuadrat kita fx sama dengan A kita ganti dengan 1. X dikurang 2 dikuadratkan ditambah 2. X dikurang 2 dikuadratkan artinya X dikurang 2. X dikurang 2 kita kalikan X kuadrat min 2x plus 4 ya, plus 4. Nah, sehingga fx sama dengan 1 dalam kurung X kuadrat dikurang 4x ditambah 4 ditambah 2. 1 dikalikan dengan persamaan fungsi tetap nilainya ya. Maka fx sama dengan X kuadrat dikurang 4x ditambah 4 ditambah 2 ya. Sehingga grafik fungsi kuadrat kita fx sama dengan X kuadrat dikurang 4x ditambah 6. Nah, ini fungsi kuadrat kita jika yang diketahui X puncak dan Y puncak dan melalui titik di sembarang, maka fx sama dengan A dalam kurung X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak. Tetap kita mencari nilai A ya, tetap kita mencari nilai A. Nah, yang ketiga, jika dia diketahui 3 buah titik di sembarangan kurva yaitu x1, y1, x2, y2, x3, y3. Nah, maka grafik kita sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita nantinya bentuknya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini kita menggunakan rumus ini untuk menentukan atau menyusun fungsi kuadratnya. Nah, contoh soal ya. Contoh soalnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,6, 3,0, dan 4,9. Nah, Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Untuk 1,6 kita masukkan ke dalam ya, kita sum. Nah, kita ganti x-nya dengan 1 kuadrat berarti 6 sama dengan 1 kuadrat A tambah 1 dikali B tambah C ya. Berarti 6 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, begitu juga dengan 3,0. Berarti nilainya sama dengan 0 sama dengan 9A ditambah 3B ditambah C ya. Kita anggap persamaan yang kedua. 4,9 berarti 9 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Nah, 4,9 berarti 9 sama dengan 16A ditambah 4B ditambah C. Nah, jadi modelnya itu sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga nanti kita memperoleh nilai A, B, dan C-nya ya. Nah, menggunakan sistem
eliminasi. Nah, sekarang kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi C ya. Eliminasi C dari persamaan 1 dan 2. A tambah B tambah C sama dengan 6. 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Kita eliminasi C berarti udah sama ya koefisiennya, kita kurang. Tewas A dikurang 9A min 8A. B dikurang 3B min 2B sama dengan 6. Ini kita anggap persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat. Nah, yang kedua kita eliminasi C dari persamaan 2 dan yang ketiga 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Terus 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 9. Udah sama ya, kita kurang, tewas, tinggal 9 dikurang 16 sama dengan min 7. 3 dikurang 4 sama dengan 1, min 1. 0 dikurang 9 sama dengan min 9. Kita anggap persamaan yang kelima. Nah, untuk mendapatkan A dan B-nya, kita eliminasi juga ya. Berarti kita eliminasi B dari persamaan 4 dan yang kelima. Min 8A dikurang 2B sama dengan 6. Min 7A dikurang B sama dengan min 9. Yang di atas koefisiennya beda ya, berarti kita eliminasi yang di atas kali 1, yang di bawah kali 2 supaya B-nya hilang. Maka min 8A dikurang 2B sama dengan 6. Min 14 dikurang 2B sama dengan min 18. Min 14A dikurang 2B sama dengan min 18. Nah, supaya B-nya hilang kita kurang ya. Tewas. Min 8 dikurang min 14 jadi 6A. 6 dikurang min 18 sama dengan 24. Maka A sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya. Sama dengan 4. Nah, sekarang kita butuh nilai B dan nilai C. A disub ke persamaan 4 yang ada B-nya persamaan 4 atau persamaan 5. Sekarang saya milih persamaan 4, jadi min 8 dikali 4 dikurang 2B sama dengan 6. Nah, min 8 kali 4 min 32 dikurang 2B sama dengan 6. Jadi min 2B sama dengan min 2B sama dengan 6 ditambah 32. Jadi nilainya sama dengan 38. Maka B sama dengan 38 dibagi min 2 sama dengan min 19. Nah, sekarang kita cari nilai C ya. Nilai C A dan sama dengan 4 dan B sama dengan min 19, yang ada nilai C-nya terserah ya, persamaan 1 aja, disub ke persamaan 1. A tambah B ditambah C berarti 4 dikurang 19 ditambah C sama dengan 6. 4 dikurang 19 berarti min 15. Min 15 ditambah C sama dengan 6. Nah, min 15 tambah C sama dengan 6 sehingga C sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21. Sehingga fungsi kuadrat kita sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. A kita ganti dengan 4x kuadrat. B kita ganti dengan min 19, berarti min 19x ditambah c. C-nya sama dengan 21. Jadi fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 19x ditambah 21. Nah, itulah 3 cara menentukan fungsi kuadrat atau menyusun fungsi kuadrat jika yang diketahui titik puncak, titik potong, dan 3 buah titik. Nah, sekian video tutorial kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima